Chat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rashad. Saya guru bahasa Arab di MTS Trikasih Putih Tanah Bumbu. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 batch 3 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada hari ini Jumat tanggal 13 Januari 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di MTS Trikasih Putih Tanah Bumbu. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 9 dengan materi Nuzulul Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wasallam ajmain, amma ba'd. Baik, ayyuhat thalibat min fasli tasihidam, hadal yawm nalqa, kembali kita bertemu di darsin lughat Arabiyah. Baik, qabla an nabda dars, tafadhalna an taqra wa akhir kitab juga. Baik, makna jadikan mandu'iyat ismuha faltaqul hadirah warfa yadaha. Amalia Amanda Ayu Fitrianti. Nah, Anda itu apa? Desi Lydia Handayani Fitriana Aulia. Nah, dari kunna hadirat. Semuanya hadir? Baik. Baik. Sebelum mulai pembelajaran, kaifa haluna? Mada darsuna al-an? Arabia. Baik. Karena kita belajar tentang bahasa, maka harus dipahami bahwa bahasa itu adalah kebiasaan. Bahasa itu adalah kebiasaan. Bahasa itu perlu pembiasaan. Sama dengan kalian lahir dari ibu, tidak tahu apa-apa, cuma tahunya nangis. Sering dan berprosesnya waktu dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, akhirnya bisa menyiapkan satu kata, dua kata, sampai akhirnya bisa memakai kata. Artinya bahasa itu butuh proses dan pembiasaan. Allah bisa karena orang bisa karena kembali. Allah bisa karena orang bisa karena kalau kalian ingin bisa berbahasa, maka seharusnya lah membiasakannya. Dengan membiasakannya nanti kan akhirnya akan menjadi terbiasa dan menjadi bahasa sehari-hari. Kita bukan orang, misalnya kita ini bukan orang Banjar, tapi bersama orang Banjar sering mendengar, ikut-ikuti, hanya bisa bahasa Banjar. Berteman dengan orang Jawa, sering mendengarnya, hanya bisa bahasa Jawa. Maka bahasa pun seperti itu. Dengan biasa mendengarkan, mengucapkan, mengulangi, akhirnya terbiasa dan tanpa ditanya pun akan bisa mengatakan, oh ini, oh baru itu, tahu begitu. Baik, untuk lebih mengefisienkan waktu, kita ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita ada beberapa poin, di antaranya adalah melafalkan kosakata. Nah, pertanyaan saya sebelum masuk ke tujuan pembelajaran ini
ini, ada nggak yang masih ingat? Ada nggak yang masih ingat tentang materi di bab sebelumnya? Apa judulnya? Maulidul Rasul. Ada yang ingat apa yang tersirat di tentang Maulidul Rasul? Ada? Lahirnya Nabi. Kalau ingat lahirnya tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Ada yang lain yang masih ingat bab sebelumnya? Kenapa dalam tahun gajah? Lahirnya Nabi. Kenapa sebut tahun gajah? Ada pasukan yang menggunakan gajah. Ada yang lain lagi yang ingat tentang Maulidul Rasul? Ada yang ingat lagi? Selain Maulidnya Nabi, lahirnya Nabi, tanggal lahir Nabi, kemudian kemudian tahun gajah, apa yang ingat dari pembahasan sebelumnya? Apa yang ingat? Nama orang tuanya, siapa ibunya? Bapaknya? Ada yang ingat? Berapa umur ibunya? Yang yakin aja. Berapa? 63 tahun. Baik. Kita sekarang masuk ke bab berapa? Ayo maudu. Kemana menurut Quran? Wal-idani. Ada yang? Mana yang duluan? Nah, yang pertama adalah melafalkan kosakata. Kenapa dimulai dari kosakata? Karena dengan adanya perbendaharaan kata akan memudahkan kita ke hiwarnya, kebacaannya, dan membuat kalimat nantinya. Makanya diawali dengan kosakata. Kita lahir mulai dari belajar ngomong dulu. Ibu, umi, bapak. Baru nanti pindah ke yang lain. Baru ke kata berikutnya. Seperti itu, baru nanti belajar tengkurap, belajar seterusnya. Tapi belajar tersebutnya. Lanjutnya, saya ke tujuan pembelajaran. Untuk pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah tentang melafalkan kosakata. Setelah mampu melafalkan kosakata dengan benar, kemudian bagaimana menghafalnya, bagaimana menghafalkannya, baru nanti masuk ke penerapannya di teks bacaan. Nah, sekarang kita masuk ke bab berapa? 3. Ada yang sudah pernah buka bukunya? Ada yang sudah pernah buka bukunya sebelumnya? Sudah. Apa judulnya? Al-Quran wal-idani. Ada yang tahu artinya? Baik. Sekarang perhatikan. Sebenarnya ada 8 kosakata ditambah dengan 3 gambar nantinya. Kita bahas yang 8 gambar ini dulu. 8 gambar lambat, 8 kosakata dulu ini. Ya katanya dengan nuzul Quran wa ridani. Saya baca antumna tasma'na jadinya. Yang pertama ada yaqlu. Yang kedua ada zabaha. Yang ketiga ada baqiyah. Yang keempat ada al-udhiyah. Yang kelima ada istamarra. Yang keenam ada yuhduna. As-sabi iqra. Iqra wal akhir jiranun. Baik. Itba'nani ma aqulu lakunna. Al-awwal yakhlu.
cepat. Umi, ada awal. Nah, ada Al-Ghali. Memberikan sahih, namun sabi. Nah,
kedua postur itu adalah berangsur-angsur. Itu yang saya misalnya Al-Ikhlas itu langsung 3 ayat. Nah, kalau saya langsung 3 ayat, tapi ada nanti surah-surah yang panjang itu turunnya berangsur-angsur atau munajjaman. Jadi kalau ditanya berapa sih posturnya Al-Quran, ada berapa caranya? Ada 2. Yang pertama Munajjaman. berangsur-angsur, yang kedua Langsung. langsung sekaligus satu surah sekaligus. Itu 2 tambahan buat kalian. Ini juga termasuk salah satu pertanyaan dulu ketika saya lagi ujian komprehensif dengan Pak Profesor Dr. dan Arsyad Firman. Itu pertanyaan beliau saudara. Baik, lanjut kita ke bacanya. Tolong silakan bagi kelompoknya, bagi 3. Kemudian kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, supaya lebih cepat ya, supaya waktu. Kelompok 1, siapa perwakilan yang membaca? Mulai dari
secara keseluruhan. Adakah yang bisa menjadi kesimpulan dari keseluruhan? Silakan. Jangan tunjuk, angkat tangan, jangan tunjuk. Siapa yang mau? Saya akan bersedia dari awal. Silakan, cerita dari awal bacaan tadi. Adakah yang bisa memberikan kesimpulan? Silakan, cepat dong. Cepat ini. Memberikan kesimpulan. Iya, kesimpulan. Bangkunya, bangkunya. Iya, berikan kesimpulan dari bacaan tadi. Cepat dong. Oke. Wakil teman-teman yang berikan kesimpulan dari bacaan ini. Jangan dia semuanya. Cepat dong. Oke. Iya, dari awal. Ya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad di Gua Hira pada umur 40 tahun pada malam ke-17 bulan Ramadan. Terus malaikat Jibril menurunkan wahyu nyuruh Nabi Muhammad buat membaca surah Al-Alaq sebagai wahyu pertama. Terus berlanjut penurunan Al-Quran selama 23 tahun, di Mekah 10 tahun, Madinah 13 tahun. Begitu kan? Balik. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Oke, cepat balik. Oke, baik. Itu kesimpulan dari semuanya. Nah, sekarang ini tugas kalian. Tugas kalian ini adalah menerjemahkan nantinya. Ini tugasnya nanti diterjemahkan. Ini nanti tugasnya diterjemahkan cari artinya ke 12 kosakata ini. 10 ya? 10 kosakata. Ini mama hanya berat di luar manusia inilah yang tugas kalian adalah menerjemahkan 10 kalimat ini ke dalam bahasa Indonesia di LKPD-nya, lembar kerja serta liriknya. Begitu. Nanti berikan lembar kerja liriknya kalian di sini. Hai Tuna. Kalau Hai Tuna kita cukupkan untuk hari ini. Kemudian yang selanjutnya sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, tolong dengarkan baik-baik apa yang sudah kita pelajari hari ini, apa yang dipelajari di bab sebelumnya dan dipelajari bab ini, tolong disiap di memorinya. Kosakata tadi ada 8 kosakata. Mulai dari yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang gambarnya, ada yang lihat gambarnya tadi yang ketiga? Filuat Arabia. Akhirah. Kemudian yang kedua. Yang awal wal akhir. Hadal Quran. Itu adalah kosakata yang berkaitan dengan nuzul Quran. Kemudian tadi ada bacaan yang menceritakan secara singkat tentang nuzul Quran, turunnya Al-Quran mulai dari Nabi dia akan menjadi rasul, kemudian turun ayat pertama, dan kemudian menjelaskan tentang berapa lama beliau berdakwah di Mekah dan berapa lama beliau berdakwah di Madinah. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ingat baik-baik menjaga wajadah. Barang siapa yang Barang siapa itu pasti dapat. Seperti tadi yang kita belajar tentang bahasa, yang saya kemudian adalah bahwa Allah bisa karena biasa, orang bisa karena disip itu baik-baik ini, disip baik-baik bahwa orang tidak akan pernah bisa kalau tidak membiasakan. Dan kalau sudah membiasakannya akan jadi terbiasa sehingga akan mudah ke tahapan selanjutnya. Baik. Nah, tapi dan sana hadal yom biqira'atin doa. Tafadhal nanta doa. Saya dengar